Nah, seperti kata pepatah di market ya, ketika lo market lagi bullish, monyet aja kalau pencet enter bisa cuan. Hai, welcome back to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset kali ini, kita akan mempelajari bagaimana sih mengatur psikologi trading dan juga money management yang baik. Seperti kata Warren Buffett, until you manage your emotion, you cannot expect to manage money. Jadi penting banget nih untuk mempelajari dua hal yang tadi. Tapi strategi trading seperti apa sih yang akan membuat kita menjadi investor yang makin cuan? Langsung saja kita tanya Pak Ilham Muslim, Master Trader dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hai Pak Ilham. Hai Bu Elia, hai sahabat Mirai Aset. Hari ini kita akan mempelajari psikologi trading dan money management. Karena keduanya sama-sama penting, tapi sebaiknya mana sih yang dipelajari lebih dahulu? Oke, kita pelajari untuk saat ini di awal psikologi trading dulu ya. Oke. Nah, karena kenapa sih di psikologi trading ini? Karena psikologi trading ini sangat penting nih untuk mengatur emosi kita pastinya di dalam market nanti. Karena walaupun ekspektasi market itu panjang, tapi ketika kita sudah berada di depan layar, waktunya itu akan sangat-sangat cepat bergeraknya. Wah, emang bener banget sih Pak. Apalagi kita sering dengar ya yang namanya perasaan fear dan greed. Kadang kita udah jual saham tapi sahamnya malah terbang. Kadang saham yang kita keep malah loss nih. Sebenarnya bagaimana sih mengatur psikologi yang baik? Nah, perlu sekali ya kita garis bawahi nih, khususnya untuk trader pemula. Kenapa? Karena mental dan emosinya itu masih tidak bisa diatur dari diri dia sendiri. Oke, jadi latihan mentalnya nih untuk pemula gimana, Pak? Oke, nah ini mungkin beberapa step dari psikologi trading yang dimana sahabat Mirai Aset harus ketahui. Yang pertama adalah penguasaan rasa takut dan keserakahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, sedangkan untuk psikologi trading yang baik itu adalah kita melakukan pengulangan dalam melakukan trading. Oke, jadi latihan trading ya. Betul Jadi sekali. mau atau enggak, kuantitas kita melakukan banyaknya trading itu akan mampu membantu pengelolaan emosi. Betul sekali, akan memupuk mental kita nantinya pastinya. Ada beberapa hal juga yang harus kita ketahui nih agar kita tidak menjadi serakah dalam melakukan pembelian saham, ataupun ketika kita sudah ada profit, kita tidak melakukan penjualan saham. Nah, yang kedua, wajib tahu kondisi pasar dan aturan trading. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bentuk chart yang merupakan emosi kita. Oke, emosi yang terefleksi dari market ya, pergerakan market, tapi ke emosi diri kita ya, Pak ya? Ya. Oke, seperti apa nih? Nah, ini kita lihat di sini ya sahabat Mirai Aset. Nah, di sini terlihat nih, mungkin sahabat Mirai Aset bisa bercermin atau menanyakan ke diri pribadi. Yang dimana saat ini, posisi emosi sahabat Mirai Aset ada di titik mana nih? Nah, bisa kita lihat dari kiri atas dulu ya. Nah, di situ memang ketika kita mengalami profit, banyak sekali orang yang merasa dalam dirinya itu hebat dalam investasi. Ya. Lalu ada yang namanya euforia, di mana titik keuangan ini maksimum atau mencapai peaknya emosi kita. Ya, tapi dalam istilahnya sudah profit, tapi keserakahan muncul. Akibatnya kita tidak menjual. Jadi nggak di-secure profitnya ya, di-hold terus. Ya. Tapi apa yang terjadi? Nah, yang terjadi kita kembali ke chart emosi ini, kita lihat ya. Nah, baru muncullah penyangkalan. Oke, denial ya Pak ya. Ya, mulai balik turun. Lalu ya sampai di akhirnya ada ya titik-titik yang dimana di situ ada pasrah, bahkan ada depresi. Nah, mungkin sahabat Mirai Aset, saya rasa jangan ada di titik depresi ya. Ini sangat bahaya nih. Oke, jadi pelajari ya dari chart ini bagaimana mengontrol psikologi trading kita. Dan tadi ya di puncak euforia itu seharusnya kita bisa men-secure profit. Betul sekali. Nah, ini adalah poin kedua yang memang kita harus ketahui ya. Nah, ada juga poin ketiga nih ya, atau misalnya kita bisa samakan dalam artian tadi emosi dengan market trend ya, atau market cycle. Nah, seperti yang ada di gambar nih kita lihat. Nah, ini serupa tapi tak sama ya dengan chart emosi tadi. Oke. Nah, di sini juga sahabat Mirai Aset harus ketahui bahwa sebenarnya tren itu hanya ada dua. Ya, ada trend, ada no trend. Oke. Nah, tapi tren itu dibagi dari uptrend dan downtrend. Nah, betul. Sedangkan non-trend biasanya kita menyebutnya adalah sideway. Oke, jadi kalau lagi nggak ada tren,
chartnya bergerak di situ-situ aja, Ya, sedang sideways ya Pak ya. betul sekali. Tapi pergerakan seperti apa nih yang bisa dikatakan sebagai bentuk dari sebuah tren? Oke, nah seperti contoh yang ada di gambar nih kita lihat ya. Di sini ada, kita lihat sebelah kiri bawah dulu ya. Nah dari sebelah kiri bawah ini kita lihat ya, di sini ada eh, sideway ya, sideway trend ya, atau no trend tadi yang saya sebutkan. Nah biasanya orang menyebutkan juga di sini konsolidasi Oh, oke. ya. Atau ada juga beberapa pihak menyebutkan jika posisi chartnya seperti ini, dia bilang ini akumulasi ya. Kenapa dia bisa bilang akumulasi? Karena dia tahu next-nya step-nya, karena sudah terlihat adanya uptrend seperti ada di gambar ini. Nah, begitupun sedangkan sudah berada di fase 3 ya, sideways trend di bagian atas ya. Kalau memang di masa depannya kita belum tahu dia turun, kita akan disebut lagi di sini dia mungkin konsolidasi. Oke. Kita tidak menyebutkan akumulasi atau distribusi. Tapi ketika kita sudah tahu next step-nya dia downtrend, nah kita sebutnya yang di atas itu adalah distribusi. Oke, jadi fase tren ini juga harus diketahui ya dalam kita mengatur sisi psikologis emosi kita ya Pak. Betul sekali. Nah, seperti di contoh di chart ini, saya ada berikan 3 garis warna. Ada warna hijau, ya, yang mungkin ini kita bisa sebutkan untuk para investor jangka panjang. Oke, Ya, perjalanannya dia. Tapi ada juga mungkin yang bergaris biru. Ya, secara time frame dia sama, yang membedakan waktunya. Nah, yang si biru ini si swinger, karena dia Oke. mingguan, ada naik turunnya. Nah, sedangkan titik-titik garis merah ini kita bisa sebutkan si orang para trader, yang dimana dia lebih time frame-nya lebih kecil lagi. oke. Jadi secara tidak langsung, maksud saya sahabat Mirai Aset bisa mengerucutkan atau mengambil garis bawahnya. Ketika trend up, belum tentu tidak ada yang namanya koreksi. Seperti terlihat di gambar ini. Namun ketika dia turun atau downtrend, nah sama, belum tentu dia akan terus turun ya. Tapi ada yang namanya technical rebound yang seperti terlihat di gambar chart ini. Nah, berikut nih yang terkait dengan kondisi pasar dan aturan trading yang kita bahas juga. Nah, ini saya sudah buatkan tabelnya untuk sahabat Mirai Aset. Nah, Oke. tabel yang pertama ini ada kita lihat bagian atasnya ya, akumulasi, uptrend, distribusi, downtrend. Nah, di sini beberapa hal yang sahabat Mirai Aset bisa pelajari nih. Ketika akumulasi, ya market itu akan seperti apa sih? Oke. Nah, di sini terlihat nih, volatility-nya pastinya rendah, volumenya kecil, dan ada trading range terlihat di sana. Ya, begitupun dengan beberapa hal yang lainnya, ada uptrend, distribusi, dan downtrend. Nah, berikut tabel untuk aturan trading nih. Nah, di sini juga saya sudah jelaskan untuk sahabat Mirai Aset, yang terdiri dari akumulasi, uptrend, distribusi, downtrend. Nah, salah satunya contoh misalnya pada saat diakumulasi, ya kita buy pada saat oversold ya. Nah, atau juga kita bisa sell pada saat di overbought. Atau bisa juga biasa disebut dengan buy and support atau sell pada saat dia di resisten. Nah, berikut juga penjelasan-penjelasan mengenai yang uptrend, distribusi, dan downtrend. Nah, sekarang berikut contohnya untuk tampilan chartnya ya. Nah, di sini sahamnya Antam. Nah, untuk tadi kita yang buy pada saat dia oversold. Nah, kita bisa lihat di sini untuk saham Antam. Nah, terlihat nih pada saat kemarin ya. Nah, kita bisa lihat pada saat posisinya ini sejajar nih kalau kita tarik garis lurus. Nah, terlihat di sini bahwa dia ada posisi overbought dan memantul pada saham Antam ini. Nah, jadi saya rasa cukup mudah nih untuk sahabat Mirai Aset memperhatikan hal-hal seperti ini. Baik, untuk yang ketiga adalah toleransi resiko ditambah besaran resiko yang sama dengan akan menjadi keseimbangan resiko. Oke, jadi dua resiko tadi ternyata memang harus diseimbangkan ya Pak ya? Ya, betul sekali. Nah, karena begini, setiap manusia itu pasti punya batasan resiko. Tapi ada juga setiap manusia itu punya toleransi. Nah, kebanyakan untuk trader pemula biasanya toleransinya yang lebih besar dibandingkan besaran resikonya dia. Oke, jadi kayak oh ya udah loss nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Makin lama modalnya makin tipis ya ke gerus loss. Ya, pastinya sahabat Mirai Aset pernah merasakan ya. Contoh, udahlah, saya punya batasan nih 3%. Tapi ketika terjadi 3%, kayaknya besok naik lagi nih. Nah, itu yang namanya toleransi jadinya. Jadi kita memang harus mengatur rasio risiko ya Pak ya? Nah, betul sekali. Karena itu menjadi bagian keempat ya. Nah, bagian keempat itu adalah rasio risiko dari keuntungan daripada style masing-masing nih. Yang saya maksud style di sini adalah scalper, day trade, swinger, ataupun investment.
Nah, maksudnya kalau scalper itu ya, kita biasa sebutnya itu copet ya. Oke. Nah, contoh begini ya. Kalau di dunia real, dunia nyata, ya mungkin sekarang jarang ya. Kalau dulu saya zaman kuliah tuh sering naik metro mini atau bus umum ya, suka ada tiba-tiba orang copet ya. Dia naik, dia langsung ambil tuh dompet, dia turun tanpa dia tepuk pundak orang tersebut untuk tanya isinya berapa. Nggak ada Oke. ya. Nah, dia lari masuk dalam gang, dia buka dompetnya, isinya kosong, zong. Nah, Oke. itu sama dengan kondisi scalper di market kita. Jadi maksudnya rasionya itu 1:1. Ada cuan kabur, jangan tunggu, nanti naik lagi. Nggak boleh seperti itu kalau scalper. Oke, jadi berapapun cuannya secepat kita melihat langsung cuan, ya udah langsung Betul. kita jual. Iya, jadi disesuaikan rasio dengan kondisi keuntungan dan plannya. Tapi kalau untuk day trade, pastinya time frame-nya akan lebih besar, lebih panjang dibandingin si scalper. Nah, rasionya kita naikin, misalkan 1:2. Resiko kerugian 1% misalnya, keuntungannya kita ambilnya 2%. Oke, jadi Ya. kalau 1% kita cut loss, kalau 2% kita cuan. Betul. Oke. Nah, begitupun next-nya untuk si swinger. Karena time frame-nya lebih panjang lagi untuk si swing ini, rasio keuntungannya kita naikin 1:3. Begitupun dengan si investment. Makin panjang time frame-nya, kita naikin lagi rasionya 1:4. Oke, baik. Jadi disesuaikan lagi dengan style dan time frame masing-masing ya untuk si risiko ini. Nah, baik. Ini yang kelima nih. Yang kelima adalah sistem trading. Maksudnya sistem trading itu kita wajib tahu kondisi pasar, cari kesempatan maksimal. Karena apa? Kesempatan maksimal ini adanya di area uptrend. Ketika market bullish, di situ kesempatan maksimal untuk kita. Nah, seperti kata pepatah di market ya, ketika lo market lagi bullish, monyet aja kalau pencet enter bisa cuan. Tapi banyak juga trader pemula pada saat market bullish dia malah rugi. Nah, di sini yang harus kita lihat kesempatan maksimal. Lalu yang ketiga adalah dalam proses season trading ini itu meningkatkan kesempatan trading tadi ya. Pada saat market bullish inilah cara yang tepat pada kita untuk mencari pengalaman diri trading. Karena tadi market lagi bullish, dalam artian ketika kita patah pada saat ngambil salah, dia koreksi, itu masih koreksi sehat. Oke. Jadi jangan buru-buru cut loss, karena market lagi bullish. Next day masih besar kesempatan dia untuk naik. Beda dengan halnya ketika market lagi sideways atau downtrend. Oke. Nah, jangan harap hal itu terjadi gitu. Nah, yang berikutnya adalah batasin kerugian dan paling penting pertahankan modal. Oke, jadi ternyata timing in the market ini juga mempengaruhi besaran risiko yang bisa kita tolerir ya Pak ya. Betul sekali. Nah, sekarang ngomongin ilmu money managementnya. Strategi money management apa sih yang cocok untuk trader ataupun investor? Nah, money management ini sangat penting juga nih untuk sahabat Mirai Aset ketahui. Nah, berikut pedoman yang menurut saya cukup mudah diaplikasikan dan dimodifikasi berdasarkan kebutuhan para trader dan investor. Seperti di gambar berikut. Nah, baik sahabat Mirai Aset, sudah melihat ya gambarnya ya. Nah, ini gambar lapangan bola. Nah, apa hubungannya dengan market kita sebenarnya di money management? Nah, contoh strategi main bola itu ada yang namanya 4-4-2 ataupun 3-5-2. Nah, itu maksudnya kalau kita implementasikan di market itu adalah total dana yang kita investasikan harus dibagi atau dipecah. Berdasarkan formasi tersebut tergantung kebutuhan atau karakter daripada trader dan si investornya sendiri. Oke, tapi penjelasan lebih detailnya akan kita bahas di Psikologi Trading dan Money Management part 2 ya Pak ya. Betul sekali Alia. Terima kasih banyak ya Pak Ilham atas ilmu psikologi trading dan money managementnya. Sama-sama Alia. Semoga ilmu yang dibahas Pak Ilham tadi dapat membantu sahabat Mirai Aset agar lebih mahir dalam mengatur risiko dan strategi dalam trading. Jangan lupa untuk menonton part 2-nya ya. Sampai jumpa di BBM selanjutnya dan happy cuan! Happy cuan!